Saya ingin berpesan buat Anies Baswedan, gubernur seiman pilihan warga DKI Jakarta yang 58% itu. Ya sekali-kali tampillah, berilah statement terkait korupsi yang nilainya mencapai 1 triliun ini. Sebagai gubernur seiman yang ahli dalam tata kata, ya jangan ngumpet lah. Padahal begitu banyak sekali dugaan-dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan itu semua uang rakyat, bos. Kemudian berkelit mengatakan bahwasannya tidak terlibat dalam hal ini. Ini adalah momentum yang bagus buat KPK. KPK harus berani mengungkap hal tersebut. KPK harus berani tegas. Pendukung Anies Baswedan ini berpikir junjungannya ini bersih suci, yang lain penuh dosa. Padahal Anies Baswedan itu sudah dilaporkan 2 kali ke KPK atas dugaan korupsi. Oi, move on dong lo. Kalah pilkada sampai sekarang gak bisa move on. Woi Kadrun, ini bukan masalah pilkada. Ini masalah duit rakyat APBD. Emang tuh duit nenek lo. Jadi bukannya kita gak bisa move on, Ron. Tapi memang gubernur ente suka nyebelin. Sebenarnya jika orang-orang yang sedang mabuk cinta kepada Anies Baswedan mau berpikir sejenak pakai otak, saya rasa sulit bagi mereka untuk menunjuk satu aja karya Pak Anies yang benar-benar berfaedah. Saya cuma bisa bilang selamat berkarya Pak Anies, walaupun tak berguna. Dan melihat hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak KPK, ya, netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Nggak ada lagi penghalang buat KPK untuk mulai menyelidiki banyak kasus yang ada di Jakarta. Kalau kita bicara mengenai Anies, ya saya beberapa kali ya selalu menyatakan, coba sebutkan apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia? Itu nggak ada satupun yang bisa menjawab. Orang-orang yang di bawah ini diberikan mimpi kosong. Bu Anies diketahui saat ini sudah semakin aktif mengkampanyekan dirinya. Tim kampanye Anies sudah mulai menggunakan masjid untuk mendorong umat Islam memilih Anies. Rasanya sih ke depan ini cerita semacam ini akan sering terdengar. Terutama kalau Anies sungguh-sungguh menjadi capres. Anies Baswedan kembali identik dengan politik identitas. Karena ada selebaran yang mempromosikan terkait Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid. Tampaknya pendukung Anies Baswedan mulai memakai strategi lama. Kalau pada tahun 2016, 2017 hanya Jakarta menjadi arena bagaimana masjid dijadikan sebagai panggung politik, tampaknya untuk tahun 2024 politisasi rumah ibadah, politisasi agama akan diperluas ke seluruh Indonesia menggunakan ayat dan mayat. Saya sebagai warga Jakarta sampai saat ini tidak bisa menemukan apa prestasi Anies Baswedan yang bisa dibanggakan. Sebut saja misalnya apa? JIS yang pembangunannya triliunan rupiah, yang ternyata 80% budgetnya mengutang dari pemerintah pusat. Ya kalau ngasih utang ya siapapun bisa membangun. Tapi sayangnya sampai saat ini masih jadi kontroversi karena JIS dianggap tidak layak oleh PSSI untuk mengadakan pertandingan yang serius. Informasi ini semakin meneguhkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas di Indonesia. Tabloid kampanye Anies masuk masjid viral, yaitu sebuah media berbentuk tabloid 12 halaman berisi tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang beredar di salah satu masjid. Diketahui tabloid itu dibagikan kepada jamaah masjid. Nampak depan tabloid tersebut pun terpampang wajah Anies Baswedan secara penuh dengan tulisan yang berjudul "Mengapa Harus Anies?" Ya, tabloid aneh itu berisi semua tentang Anies, hingga soal deklarasi Anies Baswedan untuk Presiden 2024. Tumpukan tabloid bisa sampai di mimbar masjid
untuk kemudian dibagikan ke jamaah, ya itu sih nggak mungkin, nggak sengaja lah, nggak mungkin. Bahwa satu-satunya jurus yang akan dimainkan Anies kalau dia nyapres adalah politik identitas. Gunakan jurus-jurus menumpang agama untuk kepentingan politik praktis. Rakyat sudah makin tahu mana yang bisa kerja dan mana yang cuma main politik sara sambil ngomong aja. Jakarta pernah mengambil keputusan yang fatal. Saatnya Indonesia bersiap, jangan sampai kena gombal. Nama Pak Gubernur itu sudah terlalu sulit untuk dibersihkan. Kedok agama telah keburu menetap pada dirinya. Pada kinerjanya selama menjadi gubernur yang minim prestasi, dia pernah berungkap bahwa pembangunan fisik bukan hal patut dibanggakan. Itu benda mati. Anehnya, kini dia telan sendiri apa yang pernah diucapkan. Klaim pada JIS berbicara, anggaran pembangunan JIS itu sendiri, bahkan Formula E pun, di sana ada tersembunyi peninggalan hutang sangat besar yang kelak akan dibebankan pada gubernur pengganti, bahkan hingga yang terpilih pada 2024 nanti. Dia bermimpi ingin jadi presiden. Layakkah dia menjadi capres berikutnya? Bila Jakarta pernah tumbang dengan politik identitas, pastikan tidak dengan Indonesia. Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022, diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Memberhentikan Saudara Anies pada 16 Oktober 2022 nanti ya, nampaknya berjalan mulus. Nggak ada demo penolakan dari PA 212. Warga Jakarta senang bukan main. Nama 3 figur pejabat yang layak sebagai pejabat gubernur Jakarta sampai 2024 nanti. Apakah salah satu nama pejabat itu adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok? Kalau sampai misalnya Ahok yang jadi pejabat gubernur setelah Anies, betapa ada jutaan warga Jakarta akan menyambut dengan gegap gempita kembalinya orang baik yang dijolimi politik kotor pada 2017 lalu. Sebaiknya sebelum lengser, Anies buat acara meminta maaf selama menjadi gubernur. Untuk minta maaf kepada warga Jakarta, kepada orang-orang yang tadinya berharap rumah murah tanpa DP, kepada orang-orang yang tadinya berharap buka usaha dimodalin OKOC, kepada orang-orang yang tadinya mau punya apartemen tapi malah suruh sewa aja, atau kepada anak-anak SD yang ternyata banyak yang DO. Tumbengan digelar merayakan bebasnya Jakarta dari cengkraman manusia kelebihan bayar. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Gubernur, haleluya. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur adil dalam diri. Kami akan merasa sangat kehilangan. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan, malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Tentu saja, kasus dugaan korupsi Formula E melibatkan Anies. Ada alasan mengapa KPK
harus memanggil dan menanyai Anies. Anies dalam berita korupsi itu oleh mereka dianggap sebagai pembangunan citra negatif bagi Anies. Belumlah Anies sedang bersiap untuk maju sebagai capres untuk Pilpres 2024. Kalau Anies ini nggak masuk kali ini, ya sudah, mending KPK aja yang mau dibubarin. Karena nggak mampu menahan seorang Anies Baswedan. Di mana-mana yang namanya calon koruptor ketika dipanggil oleh KPK, dia itu nggak pernah mengklaim bahwa dirinya sedang membantu KPK. Nggak pernah gitu. Cuma Anies yang bisa begitu membantu KPK dengan cara masuk ke dalam penjara. Diundang untuk membantu, kami pun hadir. Untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dilarang memilih pemimpin non-muslim, memilih pemimpin yang seiman, memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang bener dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gua karena agama, bukan karena kemampuan gua, bukan karena gua punya prestasi, bukan karena gua punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Kenapa pelayan publik, pelayan rakyat? Masa nyarinya susah? Kadang butuh rumah sakit, anak butuh sekolah, ada masalah, mau ngadu kemana gitu. Kalau kekuasaan tidak memberi cinta kasih, cinta, tentu dalam hal ini saya terjemah cinta rakyat dan cinta negara, pasti kasar, sembrono, dan korup. Artinya apa? Harus bisa kelola APBD di daerah dengan baik. Ya, jadi pada awal bulan Oktober 2022 nanti, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan segera berakhir. Memang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini bukanlah sosok yang cakap dalam bekerja, tapi dia ini memang hanya ahli dalam berkata-kata. Ya, kita tahulah sebelumnya Anies Baswedan ini sibuk mengganti nama normalisasi menjadi naturalisasi, rumah susun menjadi rumah lapis, penggusuran menjadi penggeseran, dan bahkan ya nama-nama jalan juga diganti hingga pada akhirnya penggantian itu pun ditolak oleh warganya sendiri. Memang parah sekali gubernur pecatan Pak Jokowi ini. Harusnya ya pemimpin itu memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat. Lah kok ini malah menambah beban dan masalah coba. Ya tapi begitulah namanya juga gubernur hasil politisasi agama. Gubernur yang dipilih oleh pengasong politik identitas. Jadi ya wajarlah jika tidak bisa bekerja, bener kan? Ya teruslah bekerja walau tak berguna. Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya, apakah semua kejadian ini adab atau karma? Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur.
Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin. Tapi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam. Sampai hari ini belum juga. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya. Belum dijalanin juga gitu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air.
bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAIBON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Banyak publik yang bertanya kemana aliran dana korupsi pengadaan lahan yang nilainya mencapai 1 triliun rupiah. Apakah Gubernur Seiman terlibat? Dan kemana Gubernur Seiman ketika kasus ini mencuat di media, diperbincangkan banyak orang? Ini justru yang muncul, yang sering muncul, ini adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nah, kemana Gubernur DKI Jakarta ketika kasus ini sedang mencuat menyangkut korupsi pengadaan lahan yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah DP 0%, program dari andalan Anies Baswedan? Ini Gubernur Seiman justru ngumpet. Kemana mereka? Padahal di situ ada bidang pencegahan korupsi yang ketuanya adalah Bambang Wijayanto. Nah, kemudian ada pertanyaan juga, kemana TGUPP, tim gubernur untuk percepatan pembangunan Anies Baswedan, yang jumlahnya itu mencapai hingga 70 lebih orang, yang mana gajinya itu berjumlah kalau ditotal itu nilainya mencapai miliaran rupiah. Dan kemarin juga disebut dalam berita, diduga korupsi yang nilainya mencapai 1 triliun rupiah ini mengalir ke Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Nah, sejauh ini KPK memang belum menyatakan bahwasanya ada keterlibatan dari anggota DPRD DKI Jakarta. Pihak KPK harus berani masuk ke situ untuk menyelidiki hal tersebut. Tentu ketika korupsi yang jumlahnya mencapai hingga 1 triliun rupiah, ini saya rasa tidak mungkin jika dinikmati oleh hanya 1-2 orang saja. Dengan jumlah korupsi yang begitu besar, tentu hal ini patut diduga yang menikmati juga banyak. Kemudian di mana sekarang Gubernur Seiman? Kasus ini sudah mencuat, sudah ramai dibicarakan oleh publik. Kemana sekarang Gubernur Seiman? Jangan kemudian setiap permasalahan ini yang muncul, yang menjawab adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta saja. Nah, ketika ada masalah, justru gubernurnya ngumpet. Sedangkan kalau ketika ada penghargaan, ini yang muncul terdepan adalah gubernurnya, ya kan? Dengan bangga menenteng penghargaan, kemudian difoto
dan dipamerkan dibuat untuk pencitraan. Dan KPK sampai detik ini juga masih belum menyampaikan secara resmi terkait siapa saja tersangka yang terlibat dalam kasus pengadaan lahan yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah DP 0%, program dari andalan Gubernur seiman Anies Baswedan. Nah, kemudian juga bagaimana dengan tim TGUPP DKI Jakarta di bidang pencegahan korupsi, yang mana ketuanya itu adalah Bambang Wijayanto. Nah, siapa Bambang Wijayanto? Bambang Wijayanto ini adalah mantan wakil ketua KPK pada periode sebelumnya. Parahnya, saat ini Bambang Wijayanto yang menjadi ketua bidang pencegahan korupsi di DKI Jakarta ini justru sibuk dengan urusan politik. Pencegahan apa yang telah dilakukan oleh tim TGUPP dalam bidang pencegahan korupsi yang diketuai oleh Bambang Wijayanto ini? Tidak ada. Apakah tim ini dibentuk hanya untuk pencitraan saja? Ya, Anies Baswedan ini kan ahlinya dalam tata kata. Seharusnya berani muncul di depan media dan kemudian berkomentar terkait kasus ini. Karena ini adalah program dari Anies Baswedan yang menjadi andalan pada saat kampanye Pilkada 2017 lalu. Ya kan? Padahal begitu banyak sekali dugaan-dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari kasus Formula E yang kemarin juga uang 560 miliar entah kemana. Dan itu semua uang rakyat, bos. Kemudian banyak lagi terkait kemarin juga ada kasus pembelian lahan tanah untuk makam. Kemudian ada lagi banyak kasus yang lain-lainnya. Lah, bagaimana? Apa peran dari TGUPP dalam bidang pencegahan korupsi? Padahal hasilnya tidak ada sama sekali. Justru banyak sekali terjadi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya ingin berpesan buat Anies Baswedan, Gubernur seiman pilihan warga DKI Jakarta yang 58% itu. Ya, sekali-kali tampillah, berilah statement terkait korupsi yang nilainya mencapai 1 triliun ini. Sebagai Gubernur seiman yang ahli dalam tata kata, ya jangan ngumpet lah. Jangan cuma wakil gubernurnya saja yang disuruh maju untuk bicara soal ini. Jangan kemudian berkelit mengatakan bahwasanya tidak terlibat dalam hal ini. Ya, pada saatnya nanti kebenaran akan menemukan jalannya. Ini adalah momentum yang bagus buat KPK, ya kan, untuk menelusuri dan menyelidiki terkait kasus dugaan pengadaan lahan yang di-markup yang nilai korupsinya mencapai hingga 1 triliun rupiah. Ya, pihak KPK tidak perlu takut apabila ada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak nama besar misalkan yang tersangkut dalam kasus ini. Ya, misalnya ada bukti yang mengarah kepada tindakan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur seiman. Ya, KPK harus berani mengungkap hal tersebut. KPK harus berani tegas. Jadi siapapun ya yang terlibat dalam kasus ini, ya sikat semualah. Agak lucu juga ketika baca berita ada sekelompok orang yang ingin menjodohkan Prabowo dengan Jokowi di Pilpres 2024 nanti. Karena Jokowi sebagai presiden sudah menjabat selama 2 periode dan menurut peraturan tidak boleh mencalonkan lagi sebagai calon presiden, maka ada sekelompok orang membentuk sekretariat bersama untuk mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden dan Jokowi sebagai calon wakil presidennya Prabowo. Yang nggak masuk di akal itu adalah ketika ada sekelompok orang yang kemudian mencalonkan Jokowi sebagai calon wakil presidennya Prabowo. Kenapa saya bilang nggak masuk akal? Ya, karena kalau Jokowi jadi calon wakil presiden, mau di Prabowo kek, mau di Ganjar kek, maka itu berarti kerugian besar baik buat Jokowi maupun buat pasangan capres itu nanti. Nama Jokowi rusak parah karena dianggap pengen terus berkuasa, serakah, ingin melanggengkan oligarki dan lain-lain dan lain-lainnya. Kalau Prabowo harus jadi calon presiden, saya paham.
Prabowo harus terus menjadi calon presiden. Entah apakah dia nanti kalah lagi atau malah akhirnya menang. Kalau bukan Prabowo yang jadi capresnya Gerindra, mereka takut suara pemilih di daerah akan turun dan bisa jadi para caleg itu tidak mendapatkan kursi nantinya. Para caleg Gerindra di seluruh Indonesia butuh seorang tokoh yang punya karisma dan menjadi magnet buat banyak orang supaya para caleg ini bisa mendapatkan banyak suara. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan potensi suara yang harus diraih oleh caleg-caleg Gerindra yang bisa hilang kalau Prabowo tidak menjadi calon presiden. Inilah kelemahan Gerindra yang paling utama karena mereka tidak pernah menyiapkan kader-kader lainnya yang bagus untuk menjaga kelangsungan suara di partainya. Karena itu, ketokohan Prabowo harus terus dijaga dan Prabowo harus nyapres terus supaya para caleg itu bisa terus juga dapat suara. Jadi sudah paham kan kenapa Prabowo itu harus terus nyapres meski mungkin dia sudah jenuh karena kalah terus. Dulu juga PDI Perjuangan punya model yang sama dengan Gerindra dengan terus menjual nama Megawati ke calon pemilih supaya para caleg-calegnya di daerah mendapatkan suara. Cuma ketika SBY akhirnya muncul dan Prabowo juga datang, nama Megawati semakin tenggelam karena kalah karisma. Sampai akhirnya muncullah nama Jokowi yang menyelamatkan nama partai sehingga PDI Perjuangan akhirnya menjadi partai yang berkuasa. Diprediksi pemilih terbesar di 2024 nanti adalah para generasi milenial. Mana mau mereka mencoblos pasangan yang itu aja, yang sudah capek dan lelah, yang tidak menggambarkan perubahan dan dinamisasi di dalam kepemimpinan. Lawan politik cukup teriak, perubahan. Selesai sudah pemilu kita. Dan Prabowo kalah lagi. Apalagi kalau lawannya adalah orang-orang yang fresh dan muda. Seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil misalnya. Jadi menjodohkan Prabowo sebagai calon presiden dan Jokowi sebagai calon wakil presidennya adalah kebodohan yang luar biasa dan sulit diterima oleh akal saya. Cara menjaga nama baik Jokowi dengan prestasinya yang kita banggakan selama ini bukan dengan memaksanya untuk menjabat 3 periode, apalagi menjadikannya calon wakil presiden. Tetapi menaikkannya pada posisi yang lebih tinggi yang akan menaikkan kebanggaan bangsa ini kepada dirinya. Mending jodohkanlah Prabowo dengan Anies Baswedan. Biar Pak Prabowo tahu betapa pusingnya meladeni wakil presiden yang hanya bisa berkata-kata tanpa pernah mampu bekerja. Pas ditanya, bagaimana pendapat Pak Wapres? Jawabannya, we don't know what we don't know. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus
berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.